Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul I Swear tahun 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar pada tahun 2019 di Edinburgh, Skotlandia. Film dibuka dengan sebuah aula besar yang menjadi tempat berlangsungnya sebuah acara penghargaan. Di dalam aula tersebut terdapat seorang wanita lanjut usia bernama Dottie dan seorang pria bernama John. Keduanya membicarakan penghargaan yang akan diterima oleh John. Tapi, John tampak khawatir menghadiri acara tersebut karena merasa akan mempermalukan dirinya sendiri. Sesaat sebelum acara dimulai, kegugupan John semakin terlihat, bahkan ia hampir pergi dari sana. Dottie kemudian membujuk dan meyakinkan John agar tetap mengikuti acara sampai selesai. Karena tidak ingin mengecewakan Dottie, John akhirnya bersedia meskipun sempat memperingatkan segala sesuatu yang terjadi setelah itu menjadi tanggung jawab dari Dottie. Ketika John memasuki aula, ia spontan mengucapkan sumpah serapah terhadap Ratu Inggris yang membuat suasana seketika berubah menjadi canggung dan seluruh perhatian tertuju kepadanya. Adegan kemudian berpindah kepada tahun 1983, sekitar 36 tahun sebelumnya. Saat itu John masih remaja dan bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat. John tinggal bersama keluarganya, yaitu sang ibu yang bernama Heather dan ayahnya yang bernama David. John dikenal sebagai anak yang aktif, tangkas, dan penuh semangat. John bahkan bergabung dengan sebuah tim sepak bola remaja dan menjadi penjaga gawang untuk tim tersebut. Hal itu membuat David merasa bangga karena melihat John sebagai anak yang berpotensi dan memiliki masa depan cerah. Keesokan harinya, John pergi ke sekolah sebagai siswa baru dan berkenalan dengan seorang anak bernama Murray serta Carrie. John kemudian memberanikan diri mengajak Carrie untuk menonton film. Setelah pulang sekolah, David memberitahu kepada John bahwa salah seorang temannya akan datang untuk menyaksikan penampilan John dalam bermain sepak bola secara langsung. Mendengar kabar tersebut, John semakin bersemangat karena ia berharap dapat menunjukkan kemampuannya. Pada hari berikutnya, ketika berada di kelas, John diminta membacakan sebuah buku. Namun tiba-tiba tubuhnya melakukan gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Kepalanya bergerak berulang kali seolah-olah memiliki kemauan sendiri. Sang guru yang melihat perilaku tersebut kemudian bertanya apa yang terjadi. John yang merasa malu dan bingung memilih pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Tapi sesampainya di sana, gerakan spontan tersebut masih terus terjadi. Setelah jam pelajaran berakhir, John menjadi sasaran ejekan teman-temannya karena tik atau gerakan spontan yang dialaminya. Ketika pulang ke rumah, gerakan spontan tersebut kembali muncul. Heather dan David pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada putra mereka. John tidak ingin membicarakannya dan ia pun segera pergi ke kamar. Heather kemudian menyusulnya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, John mengaku akhir-akhir ini ia sering mengalami gerakan spontan yang tidak dapat dikendalikan, terutama pada bagian leher dan juga mata. Heather pada awalnya belum memahami bahwa kondisi tersebut merupakan sesuatu yang serius dan ia mengira John hanya sedang mengalami kebiasaan atau masalah sementara yang akan hilang dengan sendirinya. Pada hari berikutnya, John dan Carrie akhirnya pergi menonton film seperti yang telah dijanjikan. Tapi, ibu Carrie ikut menemani mereka karena ingin memastikan putrinya berada dalam keadaan aman. Sebelum berangkat, sang ibu bahkan bertanya kepada John apakah dirinya sering berkata kasar. John dengan yakin menjawab bahwa ia bukan tipe orang yang suka menggunakan kata-kata kasar. Namun, ketika mereka sedang menonton film, John mengucapkan perkataan yang tidak pantas secara spontan. Carrie pun menampar John yang dianggapnya tidak sopan. Ibu Carrie kemudian segera membawa putrinya pergi dari tempat tersebut. Ketika hari berganti lagi, di jam makan siang sekolah, seorang guru bergabung di meja tempat John dan beberapa siswa lainnya sedang makan. Guru tersebut mencoba berbincang dengan mereka dan menanyakan apakah mereka sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Disinilah tik yang dialami oleh John kembali muncul dan tanpa sengaja ia menyemburkan makanan serta mengucapkan sumpah serapah kepada guru tersebut. Perilaku itu pun dianggap sebagai tindakan tidak sopan. John akhirnya mendapatkan hukuman berupa cambukan di tangannya dan ia diperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya. John juga diancam bahwa orang tuanya akan dipanggil jika kejadian serupa kembali terjadi.
Setelah itu, John bersiap menghadapi pertandingan sepak bola yang telah lama dinantikan, tapi tik yang dialaminya justru semakin parah. Selain itu, tangannya masih terasa sakit akibat hukuman yang ia terima di sekolah. Di sela-sela latihan, pelatih menyadari adanya perilaku John yang tidak biasa dan ia memanggilnya untuk berbicara. John menjelaskan lehernya terasa kaku dan membuat tubuhnya bergerak secara tidak terkendali. Pelatih tersebut berusaha meyakinkan bahwa John tetap dapat bermain selama masih mampu menggunakan tangannya untuk menangkap bola. Tidak lama kemudian, teman David yang juga mengenal sang pelatih datang untuk menyaksikan John bermain secara langsung. Setelah melihat kondisi John dan berbagai tik yang dialaminya, pria tersebut justru memberikan penilaian yang menyakitkan. Ia menganggap John tidak mampu bermain dengan baik, menganggapnya tidak normal dan merasa kedatangannya hanya membuang-buang waktu. Sesampainya di rumah, David juga marah karena merasa dipermalukan. Ia menganggap John telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang yang mungkin dapat membantunya mendapatkan peluang lebih besar. Lalu ketika makan malam, tik yang dialami John kembali muncul dan semakin parah. John bahkan tanpa sengaja mengucapkan kata-kata kasar dan menyemburkan makanan di hadapan keluarganya. David yang sudah berada di ambang kesabaran memilih meninggalkan meja dan ia pun pergi dari rumah. Heather tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan ia meminta John untuk makan terpisah. Sejak hari itu, John diharuskan untuk makan di depan perapian agar tidak menyemburkan makanan ke arah mereka lagi. Di sekolah, keadaan John juga semakin sulit. Ia terlibat konflik dengan seorang siswa setelah kembali mengucapkan perkataan kasar secara spontan. Siswa tersebut mengira bahwa John sengaja menghina dirinya dan akhirnya ia pun melawan. Akibat kejadian itu, John kembali dipanggil ke ruangan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Pihak sekolah bahkan mulai mempertimbangkan apakah John sebaiknya pindah ke sekolah lain karena mereka menganggap perilaku seperti itu tidak sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut. John berusaha menjelaskan bahwa semua perkataan yang keluar dari mulutnya bukanlah sesuatu yang ia sengaja lakukan. Akan tetapi, penjelasannya justru dianggap sebagai sebuah alasan dan sebagai upaya untuk mencari perhatian. Ketika pulang ke rumah, Heather memberitahu anak-anaknya bahwa ayah mereka telah pergi meninggalkan mereka dan tidak akan kembali lagi. Mendengar hal tersebut, John diliputi rasa bersalah. Ia menganggap dirinya sebagai penyebab kepergian dari sang ayah dan merasa kondisi yang dialaminya telah menghancurkan keluarga mereka. John mulai menyalahkan dirinya sendiri yang kemudian ia pergi ke sungai dan memilih untuk menghanyutkan dirinya. Tidak lama kemudian, John ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kepada Heather bahwa kejadian tersebut bukan sekedar kecelakaan, melainkan John sengaja melakukan semua ini untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Ketika Heather menemui John di kamar rumah sakit, John menyalahkan dirinya dan ia mengatakan dirinya adalah orang yang bermasalah serta telah membuat ayahnya pergi. John merasa tidak sanggup untuk terus menghadapi kondisi yang dialaminya. Heather pun berjanji ia akan mencari cara untuk memahami kondisi John dan membantu mencari solusi demi John untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. 13 tahun kemudian, John telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Di sisi lain, tik yang dialaminya tidak kunjung menghilang. Heather tetap setia mendampingi putranya dan sering menemaninya bepergian ke berbagai tempat. Ketika sedang berbelanja, John secara tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Murray. Murray kemudian mengajak John berjalan-jalan. John sempat menjelaskan bahwa berbagai tindakan dan ucapan yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang disengaja, apalagi bentuk kenakalan ataupun keinginan untuk mencari perhatian. John benar-benar tidak mampu mengendalikan tik tersebut. Ia kemudian menjelaskan lagi bahwa kondisi yang selama ini membuat hidupnya begitu sulit memiliki sebuah nama, yaitu Tourette Syndrome. Sayangnya saat itu tidak ada obat atau terapi apapun untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Murray kemudian bercerita tentang dirinya yang sempat pergi ke Australia dan kini memutuskan untuk kembali ke Skotlandia setelah mendengar kabar bahwa ibunya terkena kanker. Murray berniat mengajak John bertemu dengan ibunya, tapi John yang masih diliputi rasa tidak percaya diri menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pulang. Sesaat kemudian ibu Murray yang ternyata adalah Dottie meminta John untuk masuk. Ia bahkan mengundang John untuk makan malam bersama keluarganya. John awalnya ragu karena takut tik yang dialaminya kembali muncul dan merusak suasana. Ketika berhadapan langsung dengan Dottie, John tiba-tiba mengucapkan kalimat kasar dan tidak pantas yang terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah mengatakan bahwa Dottie akan meninggal karena kanker.
Dottie sama sekali tidak tersinggung. Dottie justru memahami perkataan tersebut bukan sesuatu yang sengaja diucapkan oleh John. Dottie kemudian kembali mempersilahkan John untuk masuk ke rumah. Dan karena tidak memiliki alasan untuk menolak, John akhirnya mengikuti Dottie dan masuk ke rumah dari keluarga Murray. Ketika seluruh keluarga telah berkumpul di meja makan, John yang masih merasa canggung dan tidak percaya diri memilih untuk mengasingkan diri di kamar mandi. Di sana, tekanan yang dirasakannya justru membuat tiknya John semakin parah. Gerakannya semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali hingga tanpa sengaja ia memukul dirinya sendiri dan merusak beberapa barang. Dottie segera memeriksa keadaan John tapi malah menemukan John yang sudah melarikan diri melalui jendela. Dottie kemudian mencarinya dan akhirnya ia menemukan John bersembunyi di balik dinding. Dottie mencoba berbicara dengan tenang dan menanyakan apakah John mengonsumsi obat untuk membantu mengendalikan kondisinya. John awalnya mengaku ia sudah tidak mengkonsumsi obat apapun. Dottie kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang perawat sehingga ia cukup memahami bagaimana pengobatan dapat mempengaruhi kondisi seseorang. Setelah itu John akhirnya mengakui sebenarnya ia masih mengkonsumsi obat, tetapi hari itu ia melewatkan 1 dosis. John menduga hal tersebut mungkin menjadi salah satu alasan kenapa tik yang dialaminya menjadi jauh lebih parah dibandingkan biasanya. Dottie kemudian bertanya apakah John pernah benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti mengkonsumsi obat. Ia juga mencoba mengetahui bagaimana keadaan John di rumah bersama ibunya, yakni Heather. Hanya saja John tidak sanggup memberikan jawaban yang jelas. Ia tampak kesulitan membicarakan kehidupan pribadinya dan memilih untuk menghindari pertanyaan tersebut. Kemudian Dottie mengajak John kembali ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang telah disiapkannya. Kali ini keluarga Murray tidak mempermasalahkan kebiasaan John yang lebih nyaman makan di depan perapian seperti yang selama ini ia lakukan di rumahnya. Setelah makan, John membantu mencuci piring, tapi tik kembali muncul dan membuatnya mengucapkan sumpah serapah kepada Dottie. John langsung merasa bersalah dan berulang kali ia meminta maaf atas perkataannya. Dottie kemudian menjelaskan sebuah aturan sederhana yang berlaku di rumah mereka. Jika seseorang melakukan sesuatu yang memang tidak dapat dikontrol, maka orang itu tidak perlu meminta maaf. Menurut Dottie, John tidak perlu terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri hanya karena tik yang membuatnya mengucapkan kata-kata kasar secara spontan. Dottie bahkan mulai mempertimbangkan untuk membiarkan John tinggal bersama keluarganya selama beberapa waktu atau bahkan selama John merasa nyaman. Malam harinya, John kembali ke rumah untuk memberitahu ibunya bahwa ia berencana pindah sementara waktu ke rumah keluarga Murray. Heather sama sekali tidak menyetujui keputusan tersebut. Heather merasa Dottie yang sedang sakit hanya ingin memanfaatkan John untuk membantunya merawat diri. John kemudian menjelaskan bahwa Dottie adalah seorang perawat dan ia memahami kondisinya dengan baik. John juga memberitahu Heather bahwa dirinya sudah mulai berhenti mengkonsumsi obat. Mendengar hal tersebut, Heather semakin khawatir. Heather menegaskan bahwa selama belasan tahun terakhir, dirinya lah yang selalu merawat dan mendampingi John. Karena itu, Heather merasa sangat memahami apa yang dapat terjadi ketika John tidak mengkonsumsi obatnya. Heather takut tik yang dialami John akan semakin tidak terkendali dan dapat membuatnya memukul diri sendiri atau melontarkan sumpah serapah kepada orang lain tanpa sadar. John berusaha meyakinkan ibunya bahwa keputusannya kali ini bukan berarti ia ingin meninggalkan sang ibu. John justru merasa bahwa mereka berdua membutuhkan ruang dan waktu untuk menjalani kehidupan masing-masing. John menegaskan ia tetap akan pindah ke rumah keluarga Murray untuk sementara waktu meskipun ibunya tidak setuju. John pun segera kembali ke rumah keluarga Murray, lalu Murray membantu John untuk mengecat sebuah kamar kecil yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Saat itu tanpa sengaja John memukul roll kuas dari cat dinding ke wajahnya, hingga akhirnya John dan Murray pun bermain-main saat sedang bekerja. Setelah itu John menemani Dottie berbelanja di sebuah supermarket. Ketika Dottie sedang membuka daftar belanjaan untuk memeriksa barang-barang yang harus mereka beli, tik yang dialami John kembali muncul dan secara spontan tangannya bergerak dan menonjok wajah Dottie. Dottie sama sekali tidak tersinggung. Ia justru tetap tenang dan memahami bahwa tindakan tersebut terjadi di luar kendali John. Setelah selesai berbelanja, John dan Dottie tidak sengaja berpapasan dengan Heather. Dottie kemudian meminta John meninggalkan mereka berdua agar Heather dan Dottie dapat berbicara empat mata. Heather mengungkapkan kekhawatirannya tentang John yang sudah sepenuhnya berhenti mengkonsumsi obat sehingga kondisinya akan semakin sulit dikendalikan. Tapi Dottie justru memiliki pandangan yang berbeda. John justru terlihat mampu beradaptasi dengan cukup cepat setelah tidak lagi bergantung pada obat-obatan.
Lalu pada malam harinya, Murray mengajak John pergi ke sebuah bar. Awalnya malam tersebut berjalan cukup lancar. John bahkan terlihat lebih percaya diri dan mampu menikmati suasana tanpa perlu memikirkan tik yang dialaminya. Ia juga sempat berkenalan dengan seorang gadis di bar tersebut. Namun ketika John hendak memesan minuman, tiknya kembali muncul secara tiba-tiba. Gerakannya membuat ia tidak sengaja menjatuhkan gelas milik seorang pria asing yang berada di dekatnya. Pria tersebut tidak menerima permintaan maaf dari John dan justru ia menjadi marah. Situasi dengan cepat memanas hingga pria itu mencoba untuk memukul John. John berusaha membela diri dan perkelahian pun tidak dapat dihindari lagi. Keributan tersebut membuat polisi segera datang untuk mengamankan keadaan. John kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai insiden yang terjadi di bar. Lalu ketika hari berganti, John dibebaskan dari kantor polisi. Kejadian pada malam sebelumnya meninggalkan rasa sakit pada tubuhnya. Setelah diperiksa, terlihat banyak memar serta bekas pukulan akibat perkelahian tadi malam. Dottie kemudian memberitahu bahwa ayah dari pria yang menyerang John adalah seorang pengacara dan berencana membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Di tengah masalah tersebut, Dottie juga mendorong John agar segera mencari pekerjaan. Dottie ingin John memiliki penghasilan sendiri dan menjadi lebih mandiri. John mengakui dirinya memang sangat ingin bekerja, tetapi ia terlanjur pesimis bahwa tidak akan ada perusahaan atau seseorang yang bersedia memperkerjakannya. Dottie tidak membiarkan John terus larut dalam rasa putus asa dan ia segera membawa John ke sebuah tempat untuk memperkenalkannya kepada seseorang bernama Tommy. Sesampainya di sana, John tetap merasa ragu. Ia takut tik yang dialaminya akan kembali muncul dan pada akhirnya justru menghancurkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Dottie meminta John untuk masuk dan menghadapi apapun yang terjadi. John akhirnya memberanikan diri memasuki gedung tersebut dan ia pun bertemu dengan Tommy, orang yang bertanggung jawab mengelola tempat itu. Dalam pertemuan pertama mereka, John kembali mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan. Tommy tampaknya sudah mengetahui latar belakang dari John sehingga ia tidak terlalu mempermasalahkan sumpah serapah yang diucapkan oleh John. Tommy kemudian menjelaskan berbagai tugas yang harus dilakukan, seperti membantu menyiapkan tempat untuk acara, mengatur berbagai keperluan di area luar ruangan, serta memahami bagaimana kegiatan di tempat itu berlangsung. Setelah itu, Tommy membawa John ke ruang kerjanya. John mencoba menjelaskan bahwa dirinya memiliki kondisi yang membuatnya terkadang mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan gerakan secara spontan. John khawatir hal tersebut akan mengganggu pekerjaan dan membuat orang-orang di sana merasa tidak nyaman. Tapi Tommy tidak terlalu mempermasalahkannya dan ia menganggap bahwa tik yang dialami oleh John bukanlah sesuatu yang menghalangi kesempatan John untuk bekerja. Sayangnya John melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. John tanpa sengaja memukul anjing milik Tommy. Kejadian tersebut membuat pandangan Tommy terhadap John berubah total. Jika sebelumnya Tommy masih dapat menerima berbagai perilaku spontan dari John, insiden kali ini membuatnya merasa ragu dan mulai mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memperkerjakan John. Setelah itu, John keluar dan pergi ke sebuah minimarket untuk membeli koran. Ketika berada di luar, seorang gadis berjalan melewatinya yang membuat John secara spontan mengucapkan kata-kata kasar kepada gadis tersebut. John segera meminta maaf dan ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja mengucapkannya. Tapi gadis tersebut sama sekali tidak mempercayainya. Lalu ketika malam John kembali ke rumah Dottie. Di sana ia mendapat sambutan hangat karena ternyata John diterima bekerja di tempatnya Tommy. Dottie juga memberikan kabar baik lainnya. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata penyakit yang selama ini mereka khawatirkan bukanlah kanker. Mendengar kabar tersebut, seluruh keluarga merasa lega dan suasana rumah berubah menjadi lebih bahagia. Sebagai bentuk kegembiraan, Dottie memberikan sejumlah uang kepada John dan memintanya membeli apapun yang diinginkan. John kemudian pergi ke sebuah restoran untuk membeli makanan. Tanpa diduga, di restoran tersebut ia kembali melihat gadis yang sebelumnya ia temui di luar minimarket. Setelah membeli makanan, John pulang dengan berjalan melewati kawasan yang cukup sepi dan gelap. Di tengah kegelapan, ia diserang dan dipukuli oleh seseorang. Dan dalang di balik penyerangan itu adalah gadis yang ditemui di luar supermarket. Gadis itu masih tidak terima dengan ucapan John, sehingga ia memanggil orang untuk memberikan John pelajaran. Akibat kejadian itu, John mengalami luka serius hingga ia mendapatkan perawatan di rumah sakit dan sempat berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, tik yang dialaminya pun kembali muncul. Di sisi lain, John merasakan nyeri hebat pada bagian leher akibat serangan sebelumnya. Setiap kali tiknya muncul, rasa sakit yang dirasakannya pun semakin menjadi-jadi.
Dan untuk pertama kalinya, John tidak mampu lagi menyembunyikan rasa sakit. Kemudian ia menangis dan mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat lelah menghadapi semua yang selama ini terjadi dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, John mulai bekerja bersama Tommy. Seperti sebelumnya, tik yang dialaminya masih sering muncul dan membuat gerakannya menjadi tidak terkendali. Tommy kemudian bertanya apakah seluruh gerakan dan ucapan spontan tersebut memang merupakan bagian dari Tourette Syndrome. Setelah John mengiyakan, Tommy memberikan sebuah gagasan. Menurut Tommy, John seharusnya tidak hanya berusaha membuat orang lain memahami dirinya, tetapi ia juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Tourette Syndrome. Dengan begitu, orang-orang yang belum memahami kondisi tersebut dapat mengetahui bahwa kata-kata kasar maupun gerakan spontan yang dilakukan oleh John bukanlah tindakan yang disengaja. Pada hari berikutnya, John menghadiri persidangan untuk menghadapi tuntutan yang sebelumnya muncul akibat insiden di bar. Di ruangan sidang, John diminta bersumpah bahwa ia akan menyampaikan kesaksiannya dengan jujur. Tapi, tik yang dialaminya kembali muncul dan membuatnya mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang ingin ia katakan. Kuasa hukum John kemudian menjelaskan bahwa Tourette Syndrome yang dialami oleh John dapat menyebabkan seseorang mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan tertentu secara spontan yang tidak disengaja. Di sisi lain, hakim merasa kondisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan perkara yang sedang mereka tangani. John kemudian kembali diminta untuk mengucapkan sumpah. Karena semakin tegang, tiknya pun kembali muncul dan membuatnya mengeluarkan sumpah serapah. Akibatnya, hakim semakin marah dan John diminta meninggalkan ruang persidangan. Tidak lama berselang, Tommy datang ke persidangan dan memberikan kesaksian mengenai kondisinya John. Ia menjelaskan bahwa John sebenarnya merupakan orang yang baik dan Tourette Syndrome yang dialami oleh John membuat dirinya kehilangan kendali atas ucapan maupun gerakan tubuhnya. Tommy menegaskan kepada semua orang yang hadir bahwa perilaku John merupakan bagian dari kondisi medis yang tidak dapat dikendalikan. Menurut Tommy, jika John memang sengaja melakukan semua hal tersebut, John tentu tidak akan rela menghadapi berbagai konsekuensi berat sepanjang hidupnya. John pernah menjadi sasaran perundungan di sekolah, mengalami berbagai masalah dengan lingkungan sekitarnya, bahkan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan tidak mengikuti ujian akhir. Semua pengalaman tersebut justru menunjukkan bahwa John sendiri merupakan pihak yang paling dirugikan. Setelah mempertimbangkan kesaksian dan keadaannya John, pihak pengadilan akhirnya menetapkan bahwa John tidak bersalah. John, did that outcome surprise you? No. The police needed to learn from this experience. Pada hari berikutnya, John kembali bekerja, namun kali ini ia terlihat bekerja seorang diri tanpa kehadiran Tommy. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, John berniat menemui Tommy sekaligus mengantarkan minuman. Sesampainya di rumah Tommy, John justru mendapati bahwa Tommy telah meninggal dunia. Dua orang polisi segera tiba di rumah tersebut dan menemukan John yang sedang berada sendirian di sana. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. John berusaha menjelaskan ia menemukan Tommy dalam keadaan tidak bernyawa. Namun, tik yang dialaminya kembali muncul dan membuatnya secara spontan mengatakan bahwa ia telah membunuh Tommy. Perkataan tersebut terus berulang meskipun John sendiri tidak bermaksud mengaku untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak ia lakukan. Beberapa hari kemudian, John kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Pada suatu hari, Dottie menemui John dan mengajaknya makan siang di belakang kawasan apartemen. Setelah John tinggal bersama keluarga Murray selama sekitar 5 tahun, Dottie menyadari bahwa perkembangan kemandirian dari John masih berjalan cukup lambat. Dottie kemudian mengusulkan agar John mulai tinggal sendirian di apartemen. Dottie percaya dengan tinggal sendirian dapat membuat John lebih mandiri. John pun menyambut gagasan tersebut dengan antusias. Ia justru merasa senang karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dan kehidupannya sendiri. Dottie kemudian membawa John melihat apartemen yang akan ditempati. Meskipun ukurannya cukup kecil, apartemen tersebut terlihat nyaman dan memiliki sebuah balkon. John terlihat senang melihat tempat barunya, meskipun saat itu tik membuatnya mengucapkan perkataan spontan seperti ingin melompat dari ketinggian. Suatu hari ketika sedang berjalan pulang menuju apartemen, John bertemu dengan sekelompok remaja. Mereka mulai mengejek John serta mentertawakan kondisinya. John berusaha menjelaskan bahwa apa yang dialaminya merupakan kondisi medis, bukanlah sesuatu yang sengaja ia lakukan. Tapi para remaja tersebut pun penasaran dan berusaha mengetahui tempat tinggal John. Pada malam harinya, para remaja tersebut datang bersama teman-temannya dan mengadakan pesta di apartemen John. Suasana menjadi ramai dan membuat John merasa tidak nyaman.
Ketika pesta sedang berlangsung, John memilih menyendiri di balkon. John kemudian didatangi oleh seorang pria bernama Danny. Di situ terlihat bahwa balkon apartemen telah dipasangi oleh besi pembatas. Danny juga menyarankan agar John melengkapi apartemennya dengan televisi, sofa, dan berbagai perabotan lain agar tempat tersebut terasa lebih nyaman. John mengaku dirinya tidak memiliki cukup uang untuk membeli semua kebutuhan tersebut. Danny kemudian menawarkan sebuah pekerjaan kepada John, di mana keesokan harinya John diminta untuk menunggu di sebuah terowongan dan seseorang datang membawa sebuah paket yang harus diserahkan kepada Danny. Ketika John mengantarkan paket tersebut, Tick kembali muncul dan membuat John secara spontan mengatakan bahwa dirinya membawa obat-obatan terlarang. Perkataan tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga polisi datang dan menangkap John. Dottie segera dipanggil untuk menjemput John. Di kantor polisi, petugas menjelaskan isi paket yang dibawa ternyata hanyalah gula biasa, bukanlah obat-obatan terlarang. Setelah keadaan mulai membaik, John kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Kali ini John diminta untuk menjadi penjaga sekaligus menempati rumah yang sebelumnya dihuni oleh Tommy. Tidak lama kemudian, sepasang suami istri datang menemui John dan memintanya ikut bersama mereka atas permintaan seorang dokter spesialis. Ternyata, pasangan tersebut memiliki seorang anak perempuan bernama Lucy yang juga mengalami Tourette Syndrome. Mereka meminta John dan Lucy berbicara satu sama lain karena merasa kesulitan memahami secara langsung apa yang sebenarnya dirasakan oleh Lucy. John dan Lucy akhirnya mengobrol secara terbuka. Keduanya dengan cepat merasa nyaman karena sama-sama memahami pengalaman yang mereka hadapi. Dibandingkan ketika harus berbicara dengan dokter yang tidak mengalami kondisi serupa, John dan Lucy merasa jauh lebih mudah untuk saling mengerti tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak hal. Mereka juga memperlihatkan sebuah alat yang harus digigit ketika Tick muncul, yang digunakan untuk membantu mengendalikan atau mengurangi gerakan spontan tersebut. Setelah bertemu dengan Lucy, John pergi mengunjungi makamnya Tommy. Di sana, ia menceritakan tentang pasangan yang baru ditemuinya dan anak mereka yang juga mengalami Tourette Syndrome. John kembali teringat pada nasihat Tommy yang pernah mendorongnya untuk membantu orang lain memahami kondisi yang selama ini dianggap aneh oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, John mulai mengumpulkan puluhan orang yang hidup dengan Tourette Syndrome dari berbagai kelompok usia. Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka tidaklah sendirian. John juga membantu mereka menemukan bakat dan kemampuan yang mereka miliki agar kondisi tersebut tidak menjadi satu-satunya hal yang menentukan kehidupan mereka. Selain itu, John aktif memberikan edukasi kepada orang tua, guru, serta masyarakat mengenai Tourette Syndrome. Ia ingin mengubah pandangan mereka tentang gerakan spontan, suara, atau kata-kata kasar yang muncul akibat tic. Ia ingin membuat semua orang memahami bahwa itu bukanlah suatu bentuk kenakalan, penghinaan, atau bahkan perilaku yang sengaja dilakukan. Pada masa itu, pemahaman masyarakat mengenai sindrom tersebut masihlah sangat terbatas, sehingga banyak penderita harus menghadapi stigma dan perlakuan tidak adil. Suatu hari, John kembali bertemu dengan polisi yang sebelumnya menangani kasusnya dan mengetahui bahwa John tidak bersalah. Polisi tersebut kemudian ikut membantu John memperluas perjuangannya dengan mempertemukan berbagai pihak dan juga instansi. John mulai memberikan edukasi secara luas mengenai Tourette Syndrome yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat. Perjuangan John akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2019, ia menerima sebuah penghargaan dari kerajaan Inggris atas dedikasinya dalam membantu para penderita Tourette dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi tersebut. Lalu pada tahun 2023, John menerima undangan dari University of Nottingham untuk mengikuti sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan sistem saraf. Pihak universitas menjelaskan bahwa penelitian tersebut bukan bertujuan memberikan obat dalam bentuk konvensional, melainkan menguji sebuah perangkat yang dapat membantu penderita Tourette mengelola kondisi mereka. John kemudian memenuhi undangan tersebut dan ia bertemu dengan seorang peneliti bernama Barbara. Barbara memasangkan sebuah perangkat neuromodulasi pada tubuh John dan memintanya berkeliling kampus untuk merasakan efek dari alat tersebut. Saat berjalan mengelilingi kampus, John mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Perangkat tersebut ternyata mampu mengurangi tic yang dialaminya secara signifikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, John tidak lagi terus-menerus melakukan gerakan spontan ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak ia kehendaki. John kemudian kembali menemui Barbara untuk menceritakan apa yang ia rasakan. Dengan penuh haru, John mengungkapkan setelah puluhan tahun hidup bersama Tourette Syndrome, untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya menjalani hari tanpa kecemasan terus-menerus terhadap tic.
Ia merasa lebih tenang, sigap, rileks, dan mampu menikmati hidup tanpa harus khawatir tubuhnya bergerak tiba-tiba atau mulutnya mengucapkan sesuatu yang tidak ia maksudkan. Barbara menjelaskan perangkat tersebut telah diuji kepada sekitar 135 orang dan sekitar 59% peserta merasakan efek positif yang serupa dengan apa yang dirasakan oleh John. Mendengar hal tersebut, John pun bertanya apakah ia dapat memiliki perangkat itu secara permanen. Namun, karena perangkat tersebut masih dalam tahap pengembangan dan penelitian, John belum diperbolehkan menggunakannya secara permanen. John hanya diizinkan memakainya dalam periode tertentu untuk membantu para peneliti mengumpulkan data dan mengetahui seberapa efektif perangkat tersebut dalam membantu penderita Tourette mengelola tik mereka. Selama puluhan tahun hidup dengan kondisi seperti ini, John selalu memiliki pertanyaan yang sama. Apakah suatu hari akan ada pengobatan yang benar-benar dapat membantu dirinya, atau apakah ia harus terus mengalami tik sepanjang hidupnya? Setelah penelitian tersebut, John pulang menggunakan kereta. Di dalam perjalanan, ia sempat berbincang dengan seorang wanita asing. Kali ini, percakapan berlangsung dengan tenang tanpa tik yang kembali mengganggu. John dapat berbicara dengan orang lain secara nyaman tanpa terus-menerus merasa cemas terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, John kembali ke Nottingham untuk mencoba perangkat medis yang telah dikembangkan dan disempurnakan. Perkembangan teknologi, penelitian medis, dan berbagai bentuk terapi memberikan harapan baru bagi para penderita Tourette Syndrome untuk mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Namun, di balik itu semua, teknologi dan pengobatan bukanlah satu-satunya hal yang paling berpengaruh. Yang tidak kalah penting adalah dukungan, pendidikan, pemahaman, serta penerimaan dari keluarga dan juga masyarakat. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita di channel Mager Nonton dari detik awal hingga detik akhir. Kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya dan mungkin segini dulu aja. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.